Kita kan dulu. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan suasana yang luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah masih semangat semua, insyaallah. Sehingga lumayan dengan hadirnya antum sekalian sampai sehingga bisa insyaallah saling memotivasi satu sama yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa mengaji bersama dengan semakin banyak teman-teman kita, dan mudah-mudahan juga akan semakin banyak teman-teman remaja di luar sana yang semakin tertarik dan mau bergabung dengan kelas kita. Harapannya apa? Salah satu poin supaya kita bisa bekerja bersama-sama untuk meningkatkan dan memakmurkan masjid ini, maka dengan jumlah teman-teman yang semakin banyak, maka itu juga akan semakin membuat kita lebih mudah dan juga semakin membuat kita lebih bersemangat. Makanya ikhwatal kiram, mudah-mudahan dalam hal kebaikan apapun kesibukan kita, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bergabung di dalamnya dimanapun itu berada, terutama untuk memakmurkan masjid ini. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kitab Adabul Mufrad. Terakhir kita bahas berkaitan dengan masalah di antara akhlak yang baik yang berkaitan dengan hati. Itu adalah yang terakhir kita bahas berkaitan dengan masalah kaya hati. Kesimpulannya, kita diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa memiliki hati yang gampang bersyukur dan juga menerima semua keadaan dengan lapang dada. Dengan demikian, apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, suasana apapun yang kita rasakan, maka kita akan bisa lebih menerimanya. Makanya Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina minan nafs. Kekayaan yang sesungguhnya itu bukan karena jumlah hartanya yang sangat banyak, tetapi kekayaan yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah orang yang memang kaya hatinya. Hatinya kaya, hatinya longgar, hatinya loman, dan juga hatinya lapang dada. Ketika dia dimintai tolong, gampang membantu, dibutuhkan dia juga bersikeras untuk membantu. Bahkan ketika ada orang yang membutuhkan pun, dia juga bersukarela untuk membantu dengan lapang dada. Apapun kondisinya, dia berusaha sebaik mungkin untuk membantu saudara muslimnya satu sama yang lain. Dan keadaan apapun yang dia rasakan, ketika dia susah, pas senang, dia pun bisa menerima semua itu dan mensyukurinya. Maka ini adalah hati yang dimiliki oleh hati orang yang kaya. Sehingga hati kaya inilah yang akan lebih mudah untuk menerima keadaan apapun, suasana hati apapun yang tidak mengenakan, sehingga dia tetap senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan masalah tadi, bagaimana kita di dalam syariat Islam itu diajarkan untuk senantiasa
senantiasa menjaga dan juga menata hati kita. Karena hati itu segala-galanya. Segala-galanya bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, disebutkan juga dalam hadis arba'in, yang mana Nabi mengatakan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Yang namanya hati itu, kalau memang hati seseorang itu sudah jelek, hatinya buruk, hatinya rusak, maka otomatis hati inilah yang akan memperagakan, yang mempraktekkan semua perilaku yang akan dia tampakkan. Makanya kita tidak bisa menghukumi seseorang dari segi batinnya, dan kita tidak bisa menerka hatinya orang ini bagaimana, bosok kok, nggak bisa. Kita nggak bisa melihat bagaimana orang ini hatinya bagaimana atau suasana bagaimana, kecuali memang ditampakkan oleh orang tersebut, orang yang memiliki hati ini. Artinya apa? Ketika personil ini orang mempunyai hati yang jelek, hati yang buruk, maka prakteknya yang dia tampakkan, perbuatannya itu akan menggambarkan isi hatinya. Makanya sampean itu bisa memilih melihat teman-teman yang lain, itu dilihat bagaimana suasana hatinya, itu tergantung prakteknya yang ditampakkan oleh tubuhnya itu bagaimana. Dilihat kok temannya merenung, sedih, berarti suasana hatinya itu tidak enak. Mungkin ada musibah, entah itu bencana atau bahkan musibah-musibah yang lainnya di rumah, di jalan, ataupun diputus kalau gendaan ini misalnya, bisa kelihatan suasana hatinya itu kelihatan. Makanya orang itu akan terbaca hatinya kalau memang yang dia tampakkan dari perbuatannya itu demikian. Beda kalau orang bisa mampu menyembunyikan hatinya dengan baik, sekalipun dia misalkan punya keburukan, tapi dia belum melakukan keburukan tersebut, masih dalam hatinya, masih ada niatan, kemudian dia membatalkan, maka akan ada pahalanya. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, luar biasa orang beriman itu, orang Islam, orang beriman, kalau orang itu masih merencanakan keburukan, masih berencana, masih ada niatan, awas ya, awas ya, kok yang boleh banmu tak ambosi, awas ya, sademu tak copot, awas ya, banmu tak copot, mau mana sepianmu tak colong ya. Ini niatan buruk, tapi dia belum mempraktekkan, masih dia rasakan, dia merencanakan keburukan. Mungkin dia senang membuli temannya, awal ya kita akan merencanakan nanti. Saya punya rencana nanti kalau pulang sekolah atau pulang kerja atau pulang dari mana, istri ngomong tak muantem ya dan sebagainya, tak delik, tak colong, tak delik sepatu, tak delik, tak cukup kaos kakinya ini atau yang sebagainya dan sebagainya. Atau bahkan ketika berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, ketika ada temannya yang kelihatan ke kamu, awas ya, sing delok kancane nang jedeng mlebu jedeng tak cukup celonoin. Tapi masih belum dipraktekkan, masih belum dilakoni bahasanya, masih dia rasakan, masih di dalam hatinya, masih batin, tapi belum dipraktekkan, belum dia kerjakan perbuatan itu. Tapi ketika dia belum mengerjakan dan dia membatalkan dalam artian gak sito ngelakoni, mungkin pas itu terus sadar, hilang. Kau ini temanku sama yang nangis apa? Gimana bapak ibu ini? Boleh yang celana didelik, ngomong boleh gak katoan. Dan lain sebagainya. Akhirnya dia mulai sadar, mulai bilang, aduh, kau sudah situ. Maka perbuatan ini, orang yang punya niatan buruk, masih niatan di dalam hatinya, tapi dia belum kerjakan, dia belum mengerjakannya, belum dilakukan, dia belum melakukannya, maka ini juga sudah dapat pahala. Artinya apa? Sampai tak sudah melakukan maksiat, itu pahala. Kenapa? Karena sampean mampu menahan nafsu sampean, tidak jadi melakukan perbuatan buruk tersebut, tidak jadi melakukan kedoliman tersebut. Maka pentingnya kita untuk melatih dengan baik hati ini, karena hati itu akan menampakkan perilaku yang akan kita kerjakan. Kalau perilaku kita, perbuatan, tangannya itu jahili kancane sekolah dijiwiti, dilempari penghapus, dilempari pensil, dilempari kertas, apa malah gendut yang jeruk kelas, apa dilempari meja bisa, mungkin tak kena meneh. Tapi tetap ketika kita mampu, ketika perbuatan itu nampak,
maka itu akan menggambarkan isi hati seseorang dan menggambarkan perilaku orang tersebut. Makanya kalau sampai melihat ada teman-teman di antara kok teman-teman sing kata pendiam, maka ini akan sulit untuk ditebak. Sulit ditebak bagaimana? Karena isi hatinya tidak dia ungkapkan secara nyata, akhirnya kita pun kadang tidak bisa begitu mengerti kalau memang kita tidak memahaminya dengan baik. Makanya kita harus menata hati kita masing-masing. Makanya Nabi memberikan peringatan, wahai kaum muslimin, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Terus pokoknya kalau kita memang sudah bisa mampu menata hati kita, insya Allah semua yang kita tampakkan, perbuatan kita, ucapan kita, insya Allah semuanya baik. Tapi ketika fasadal jasadu kulluh. Tapi ketika hati itu sudah rusak, wis elek, maka yang keluar, yang dia rasakan, yang dia lakukan, yang diperlakukan oleh anggota tubuhnya, maka semuanya akan buruk. Menjahili temannya, mengejek dengan lisannya, bahkan dia menghina, ngece dengan pandangan matanya, itu bisa. Sampai menghina, ngece konco meskipun nggak ngomong, itu bisa dengan pandangan wajah, pandangan mata ataupun raut muka. Bahkan kalau zaman sekarang tidak ketemu orangnya pun sampai bisa ngece. Kenapa? Apalagi sekarang zaman teknologi, tinggal diwakili dengan emoji, stiker mau dikirim. Meskipun sampean nggak ngomong, tapi semua yang sampean kirimkan di pesan-pesan tersebut, yang kalian komen, itu semua menggambarkan sampean ini. Makanya alangkah baiknya semua yang sampean keluarkan, entah itu perbuatan tangan, kaki maupun mulut, lisan maupun mata, usahakan keluarkan yang ditampakkan itu adalah hal-hal yang baik. Insya Allah ketika itu baik, maka segala-galanya itu akan baik. Makanya pentingnya kita menata hati. Maka di antara rawannya muncul penyakit hati, kalau kita tidak mampu menjaga dan menahan nafsu ini, maka di antara penyakit yang muncul itu di antaranya satu, itu tadi. Maka akan muncul orang yang hatinya sempit dan hatinya tidak akan mudah untuk dimintai bantuan atau dimintai tolong. Bahkan ada penyakit yang kedua, tidak kalah pentingnya diingatkan oleh Rasulullah, itu perkara masalah penyakit kikir. Tahu kikir? Kikir apa? Bukan mikir-mikir untung. Nah, kikir apa sih? Nah, kikir itu ya pelit. Tapi kikir itu lebih nemen dibandingkan dengan pelit. Sama-sama pelit tapi lebih nemen. Orang pelit medit, tapi medit itu ada levelnya, dan level yang paling tinggi itu orang kikir. Asyuh, penyakit kikir ini sangat berbahaya. Makanya Nabi sampai mengatakan, wala yajtami'u syuhha fil wal iman fi qalbi abadin abadan, bahwa yang namanya sifat kikir itu tidak akan berkumpul bersatu di hati orang-orang yang beriman dengan iman. Ketika ada kikir, iman ini akan semakin melemah. Ketika kikir ini penyakit atau sifat kikir atau bahkan dari meditnya dia itu kumat, maka imannya akan lemah. Tapi beda ketika iman seseorang itu kuat, maka kikir ini akan semakin menurun, meditnya itu semakin menurun. Ibarat kalau orang medit itu biasanya apa ya, misalnya tulis karo koncone seolah-olah ayo ngopi bareng, mau nang tempat iki nang kafe iki, dia sing ngajak itu dek wis tak ngumpul lagi nanti untuk makan aja wis tak gampang beres nang kono. Tapi pas ngumpul nang kono, berkumpul di sana, ketika dia memesan makanan, dia itu dia berat untuk mengeluarkan uangnya. Bayar uangnya, dia mikir-mikir, waduh kita keluar. Biasanya boleh yang paling murah. Dan ternyata dilihat nang kafe ini luaran kabeh. Wis tuku banyu putih ternyata larang sisa. Es banyu putih kayak es batu misalnya. Ini orang yang medit. Bahkan kalau dia mungkin dimintai tolong, dipinjemi, aku nyuruh tak dulu, ayo pilih sepeda, tak dioleh. Bensinku kelong, meskipun berkele kuno misalnya. Waduh, dia itu perhitungannya itu luar biasa.
ini mungkin ada orang, mungkin ini beda dengan pemikiran orang, atau mungkin ada pepatah yang mengatakan yang kemudian disalahgunakan hemat pangkal kaya. Hemat dengan terdit itu beda. Hemat itu bagaimana orang bisa mengukur pengeluaran itu dengan baik supaya tidak keluar terlalu banyak, tapi juga melihat kondisinya bagaimana. Ya jangan sampai kemudian dia hemat tapi sampai kemudian dia medit dengan yang lainnya, atau bahkan medit dengan diri sendiri. Karena ada orang berusaha mempraktekkan atau yang menyesuaikan pepatah ini, hemat pangkal kaya, tapi bagaimana harus kita hemat sebaik mungkin. Pokoknya yang ada itu pemasukan terus, pengeluaran itu jangan sampai. Makanya kemudian ada sebagian orang cerita, ada orang yang cerita bagaimana dia sangat hematnya itu sampai untuk makan itu ya apa caranya, hematnya pola-pola. Mungkin kalau membuat mie, ada cerita dari teman, mungkin ada dari tukang bangunan cerita, meskipun tukang bangunan, tukang atau bahkan kuli itu kan pekerja keras, tenaga yang dibutuhkan pun ekstra. Otomatis kalau dari segi energi, maka yang dibutuhkan harus ada pemasukan energi yang kuat. Makanya ternyata orang ini diceritakan saking nemennya, dilihat orang ini sebenarnya dia sugih, kaya. Kalau dihitung di rumahnya wis lumayan, mungkin punya kendaraan yang lumayan bagus-bagus dibandingkan teman-teman yang lainnya. Tapi ketika dia ngumpul barang makan pun ibarat kok nemenin bagaimana? Dia sampai mungkin membuat kalau membuat mie mungkin sampai dihemat-hemat, sampai kalau membuat mie godok jadi mie rebus itu mesti dibiarkan dari pagi sampai sore pun harus dijarno. Ibarat kalau sampai misalnya ngerebus, membuat mie rebus, mie godok, itu kan kalau dibiarkan lama-lama otomatis kan semakin mengembang. Mie itu semakin gede mengembang karena memang menyerap air. Dan itu pun nggak semua orang kemudian membiarkan dijarno mie benar berdedek sampai isu sampai sore, enggak. Ini tetap ini dilakukan supaya lebih hemat pengeluarannya. Bahkan kalau misalkan ada yang lain, misalnya dia hidup merokok, dia lebih pokoknya bagaimana caranya ben irit. Dia enggak, meskipun dia ikut merokok misalnya, tapi dia bagaimana caranya itu enggak beli. Pokoknya apa caranya enggak, aja tunggu. Memanfaatkan yang ada, yang ada itu apa? Sisa-sisa koncone. Sing liyane sing wis ngerokok, biasanya kan kalau merokok enggak mungkin kan langsung entek sampai resik, kan enggak mungkin, mustahil. Kadang ngerokok memang sisa seberapa, tentunya ada yang separuh dibuang. Nah ini orang ini kemudian, wah pokoknya hemat ya apa caranya duit gak metu. Di kelompok nih, rokok-rokok sisa mau didaur ulang, pokoknya diracik dewe, dibukai, dikumpulkan di situ, dilenteng dewe, dia kayak rokokan. Kan apa ibarat apa? Dia jane ya gak masalah, tapi kok ya nemen. Nah malah dilihat tuh jane orang mampu, orang sugih, tapi kok ini. Tapi kan orang kalau melihat yo ngene iki jenenge ben cepet sugih lho koyo ngene iki direwangi. Akhirnya apa? Penghasilannya memang pemasukannya banyak, tapi meskipun dilihat memang pengeluarannya sedikit, tapi efeknya kan terlalu nemen. Makanya penyakit yang seperti ini, orang medit saja itu tidak baik, nggak bisa nih. Sampean duwe konco medit itu gak enak. Gak enak bagaimana? Isoke guru nyila-nyili jaluk tok, tapi dia bagaimana caranya gak gelem bondo, gak mau keluar. Kalau memang kita memahami keadaan yang mungkin 1 kali, 2 kali mungkin ada alasan tertentu, mungkin kita bisa menerima. Tapi kalau punya teman ketemu mesti kok dijalui terus disiri, pas alasannya duwe, jangan nyetel duwe. Pokoknya apa caranya dia nggak mau keluar. Sekalipun ketika ngobrol nongkrong bareng, ya apa caranya dia biar uang yang dia bawa itu tidak keluar. Ini jadinya mau medit. Pokoknya diweman-weman. Kalau perlu ketika nongkrong, dia melu nongkrong hadir tok, yang iso gak melu pesen. Pokoknya ngenteni sisane koncone. Ya iso ngenteni, pesen aku sisan, nebeng tok. Ya jadi ya enggak masalah, tapi kurang baik. Artinya apa? Penyakit ini pelit, medit itu kurang baik. Terlebih lagi ketika meditnya itu pol-polan, kikir itu lebih kebangetan dibandingkan dengan pelit. Orang yang kikir ibarat ketika ngumpul bareng, ngopi atau makan bersama di warung, kemudian ternyata dia nggak mau bayar, bahkan dia
menyuruh orang lain untuk membayar makanan yang dia pesan. Ini pola. Pokoknya sing dia yang pesan malah sing ngomong bayar liane. Bayaran aku tak malu-malu ae. Lah itu lah itu pun ternyata sing dipesan itu sing paling larang iki. Jadi kan yo mateni nyelekitno. Makanya ini enggak bagus. Malah sewu. Wong sing duwe-duwe ae pesene sing murah-murah iki sing gak duwe-duwe nebeng iki njaluk sing larang. Dengan nekek menjadi. Makanya ini bahaya dan teman-teman ini akan terkejut. Makanya kita harus berhati-hati. Dan penyakit yang seperti ini memang kadang-kadang menjangkiti sebagian orang dengan alasan memang dia ingin berhemat dengan uang atau harta yang dia miliki. Tapi hematnya yang seperti ini masuk dalam kategori medit atau pelit, apalagi kikir, ini yang tak baik. Makanya Nabi SAW mengingatkan jangan seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman yang lain pun malah justru akan terdolimi sengsara dengan kehadiran keberadaan sampean yang seperti itu. Kalau sampean itu kelakuannya kayak ngono, gak gelem bodoh, pokoknya pengen nebeng, terus pokoknya yang misalnya masalah panganan gratis, enggak. Gas nomornya sih. Jadi enggak apa-apa, tapi lihat kondisi. Kalau misalkan memang gratis, memang ada rencana sesuatu amal soal kerja bakti, memang ada makanan gratis, saya enggak apa-apa. Artinya semuanya itu menerima, karena memang semuanya rata-rata memang enggak bayar. Tapi kalau dilihat kondisi, kalau semuanya itu memang mengeluarkan dana, mengeluarkan uang, paling tidak ya keluarkan, ikut ambil urunan sisa, ojo madu. Jadi yang dibawa uang, yang dia membawa uang, tapi kalau semua tak kayak dia tetap harus ikut urunan. Makanya jangan kemudian sok-sokan apalagi nggak mau urunan, tapi kok ketika makan paling akeh dhewe. Ngentek-ngentai. Nah itu berarti. Dan ada teman-teman sing model kayak gini ya ono. Pokoknya senang gini sembarang, pokoknya nebeng cili-cili, pokoknya ya caranya yang misalnya budal barang-barang nanti nang kono. Tak gelem bos, ya sepedamu, budget pun tak aku itu digawe bapak. Jadi nang omahe nganggur. Pokoknya apa carane ojo kelong, mbuh iku bensine, ngomongane paketan aku catering. Waduh, mikir abot. Tapi yang misalnya dhek sing foto, njaluk yo walu angrayu ning kol-kolan. Ya apa caranya ben oleh, dan ada teman-teman yang modelnya kayak gini. Makanya paling tidak kita pun juga merasakan efeknya ketika berjumpa dengan orang atau teman-teman yang seperti ini pun kadang-kadang kita juga merasa risih. Sekalipun itu adalah teman dekat kita, teman nongkrong, teman gene sekalipun, kita pun kadang-kadang bocok ngoreng, bareng-bareng, urunan bareng-bareng, nggak mungkin kemudian kesulian urunan apa mana urunan akeh. Meskipun misalnya kok ono donatur, alhamdulillah. Yang misalnya kok ono donatur, ayo bareng-bareng mau ayo digoleki senenge tok, susah bareng, podo-podo senenge seneng bareng. Makanya siapa caranya, paling tidak ya harus merasakan satu sama yang lainnya. Maka ketika ada teman-teman yang ternyata sifatnya atau karakternya seperti itu pun, maka akan mengganggu yang lainnya. Loh, jangan seperti itu pokoknya. Nah iya, kalau memang dengan keadaan yang memang bisa mendukung, keadaan mendukung itu bagaimana? Kalau memang dilihat itu memang orang teman ini memang nggak mampu misalnya, terus beneran terus nggak punya apa-apa, memang dikenal terus nggak punya duit misalnya, ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya kok didelok ini kayak keluarganya ya wong mampu, jadi HP ini paling apik. Tapi kok misalnya nonton pakaian nih, kendaraan nih, jadi sing api-api dia wong mampu, tapi medit itu pol-polan ini nggak enak. Itu kalau untuk kalangan anak, atau bahkan ya apa caranya ketika pesan minuman, makanan, dia berusaha jangan sampai keluar uang 1% pun. Bahkan kalau untuk parkir itu aja betul. Aku ya uang bodoh mau kayak parkir dah 2.000. Nang toilet pun waduh ya apa yo. Terus aja nang toilet gue bayar 2.000. Mana jokowe nang burine toilet. Pokoknya gue ada gratisan tok. Siapa caranya duit itu uang itu nggak keluar, nggak berkurang. Yang perlu itu nambah. Ini orang yang membahayakan. Pokoknya cari untungnya nggak mau, meskipun dia nggak peduli apa yang dia rasakan. Bahkan kalau makan pun bagaimanapun caranya nggak pesan apapun yang bisa mengeluarkan atau mengurangi duitnya. Pokoknya menunggu sing liyane do mangan ngenteni kok awakmu kok malah gak wis, tapi ngenteni sisa-sisa.
dilumpuhi, dikumpulkan, kemudian baru dimakan. Dan ada orang-orang yang seperti ini. Bahkan kalau orang-orang yang bekerja atau bahkan keluarga memang nggak masalah. Kalau orang untuk berhemat itu bagus, hemat itu bagus. Dan memang ada pepatah mengatakan hemat mangkal kaya itu memang benar. Tapi kalau memang hematnya ini kemudian mengarah kepada medit, bahkan ada orang kikir, sifat kikir, penyakit kikir itu tidak cuma medit kepada orang lain, tapi juga medit kepada diri sendiri. Medit kepada diri sendiri bagaimana? Ya apa caranya uang ini bisa mengumpul masuk terus, jangan sampai berkurang. Sekalipun dibelani makan tahu tempe bendino nggak apa-apa, yang penting duitnya ngumpul lagi. Sampai ada orang yang seperti itu dan itu terjadi. Sehingga ya apa caranya biar kaya, biar terkumpul banyak uangnya, kemudian uangnya tidak berkurang, nggak masalah. Sekalipun makan tiap hari mungkinnya juga tahu tempe. Padahal dilihat kalau misalkan belanja untuk beli ikan itu jadi mampu, beli ayam, beli bebek, ikan itu jadi mampu. Tapi saking hematnya dibelani wis cukup mangan tahu tempe tok. Pendino kok menurut tahu tempe mau tempe bacem, tempe gembus, tempe goreng, pokoknya macam-macam, pokoknya tahu tempe muter kan tok. Kalau enggak makan telur, ndok, so awan kok ndok ceplok kok malam ndok telur rebus atau bengi sesuk telur godhong, pokoknya telur, menurut telur dan sebagainya. Sebenarnya dia untuk membeli makanan yang lebih enak itu mampu, tapi karena untuk kepentingan atau bahkan untuk alasan hemat, kemudian dia memadharati diri sendiri, bahkan nggak peduli, medit kepada awake dhewe dibelani. Bahkan tidak cuma diri sendiri, ya apa caranya keluarganya, anak-anaknya, istrinya, pokoknya wis cukup, pokoknya makan apa adanya. Jadi nggak apa-apa mensyukuri makan apa adanya, tapi kan yo aja nemen-nemen bahasanya. Aja nemen-nemen bagaimana? Wong ndelok lah tanggane, wong tanggane ajane orangnya mungkin dari segi kekayaan mungkin di bawahnya misalnya. Dia lebih kaya, wong tetangganya saja itu bisa makan yang lebih enak. Boy sekali-kali lah, mosok yang makan setiap hari selama setahun bertahun-tahun sudah dipangan tahu tempe, ya wah kok wah ndok. Paling kita sekali-kali lah mungkin beli ikan-ikanan, ikan laut atau bahkan uang jari, uang kali pokoknya. Oke, sekali lagi lebih enak. Tapi kan kalau orang kemudian mengutamakan pokoknya dibelani apa caranya dibelani makan sing biasa-biasa terus itu kan terlalu medit. Terlalu medit artinya apa? Dibelani, wah meskipun awake sorot, awake susah, tak peduli. Sementing kan wis dadi energi. Sementing kan cukup iso mangan sekotok wis apa yang perlu mangan sekop embah. Iki ya nemen, meskipun memang enggak apa-apa, ya enggak masalah, sampai dhewe sing ngrasakno, tapi aja nemen koyo ngono sakno awak sampean. Mosok ndak dibelani aku ben cepet sugih, apa caranya cukup mangan cepet tok ngono ae. Ya iso cukup mangan aja tadi sego beras pisan PT lho. Yo, apa meneh yang tuku iwak, tuku ayam wis cukup kan. Yang kok tuku iwak larang wis kok tuku ayam larang tuku balunge. Ngalang-ngaling kucing. Ya jangan seperti itu. Makanya penyakit yang seperti ini, medit kikir itu luar biasa bahaya. Tidak cuma memadari diri sendiri. Memang kalau dilihat dari segi dunianya, kalau mungkin orang beralasan hemat pangkal kaya, ya enggak masalah hemat, menata harta atau bahkan memperhitungkan pengeluaran pemasukan itu dengan baik itu bagus. Tapi ketika dia kemudian bersikap medit kepada semua orang, bahkan kepada dirinya sendiri, dia ajak ada urunan gini, ayolah, urunan ini. Ngono ae, wabon untuk pengeluaran atau bahkan untuk dirinya sendiri pun akhirnya dia juga medit juga. Ini juga penyakit yang membahayakan. Makanya pengaruh ini itu berkaitan dengan masalah hati kita. Makanya kalau hati ini tidak ditata dengan baik, sampai itu kemudian punya penyakit yang seperti ini, sampai ikut-ikutan medit, yo kan disenengi koncone, sampai punya temen, pokoknya nang di ayo nang di kok camping, dolen rekreasi nang di. Dek gak kelem pondok, ya apa caranya snack itu wis nebeng terus. Koncone jaluk kok, lho ya apa aku nyicip. Nyicip iku ngentek-entek. Ketok nyicip tapi kok sing duwe sing gawa panganan mangane sithik-sithik nyicip kok wae. Cah, enak ya. Dan otomatis teman-teman yang lain kan
ya kok ngene sih ojo kakek lah dia sendiri kok kakek ojo kakek lho iki tak gawe perjalanan jauh iki ngomong iki sithik sakmu lah sithik pokoknya guru ngetek ojo sithik terus dan sebagainya. Nah, ini otomatis kan teman-teman yang merasakan yang lain pun kok ini kok seperti ini akhirnya kan juga merasa terganggu. Makanya hati orang yang seperti ini yang buruk itu bisa menimbulkan ini pengaruhnya, itu bisa muncul penyakit gigir. Makanya Nabi SAW mengingatkan untuk menambah hati kita karena hati ini akan menampakkan perilaku seseorang, akan memunculkan orang ini baik buruknya atau tidak. Makanya orang itu baik, orang itu buruk, maka itu akan menggambarkan isi hatinya. Ketika orang ini memang anak ini memang perbuatannya baik, kelakuannya apik, sopan, maka berarti insya Allah hatinya seperti itu. Kalau memang hatinya buruk, berarti memang hatinya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang menampakkan seolah-olah dia baik di hadapan yang lain, tapi ternyata hatinya busuk, ini bisa berbahaya. Seolah-olah dia baik di hadapan yang lain. Nang arep liane ketoya api, koya buyu, di hadapan yang lain ketoya nyawangi, bantu, tapi dia punya niatan buruk, ini yang malah justru berbahaya. Makanya kita dianjurkan ketika kita berbuat baik, usahakan niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Bukan ikhlas wae, enggak usah ada niatan-niatan yang lain. Eman sampai dhewe sing pegel, bahkan bisa jadi keluar bondo, keluar harta, tapi enggak dapat pahala. Kita orang beriman dianjurkan beramal itu harapannya memang ada pahalanya, tidak sia-sia. Jadi untuk menjadi bekal nanti di akhirat. Makanya kalau kita beramal berbuat baik, kalau niatannya bukan lillahi ta'ala, ada niatan-niatan yang lain, niatan dunia apalagi niatan jahat, malah justru tidak dapat pahala, malah justru dapatnya dosa. Khawatirnya seperti itu. Kita ngewangi bantu, tapi niatannya mau ben oleh bae misalnya. Lu nyedai kayak perantara, bukan kenal orang pun jalur tolong, bensin jalur tolong, oleh nomor ceweknya kok mana? Ya nggak boleh. Harus niatan kalau membantu, kalau mau mendekati, jangan ada niatan-niatan seperti itu terselubung. Ya apa caranya tuh? Ketoknya diapi, dohirnya diapi, tapi dia punya niatan-niatan terselubung. Nah ini yang bahaya. Makanya usahakan kalau memang ingin membantu, ya bantulah dengan ikhlas. Kalau rugi lah anak penyewangi tok. Ya memang itu harapannya. Supaya apa kita ini melatih segala amalan yang kita kerjakan, bantuan yang kita berikan itu bisa kita ikhlaskan tanpa minta imbalan apapun. Jangan kemudian mengungkit-ungkitnya. Makanya bahayanya bagi orang-orang yang berbuat baik itu memang menjaga keikhlasannya. Karena apa? Untuk menjaga keikhlasan itu sangat-sangat berat. Makanya ada tempo waktunya. Ada orang yang mampu mempertahankan keikhlasan kebaikannya itu tergantung berapa lama dia mempertahankannya. Bahkan ada orang yang mampu mempertahankan dalam sehari, seminggu, atau bahkan bertahun-tahun. Tapi itulah kemudian Nabi mengingat hati-hati dengan bahaya mengungkit-ungkit nikmat. Itu nggak boleh. Mengungkit nikmat itu bagaimana? Contohnya gini, dia pernah melakukan kebaikan, membantu orang tersebut, tapi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dia ungkit. Dia ungkit bagaimana? Mungkin ketika ada crash, ketidakcocokan, kemudian perselisihan, dia ungkit nonton. Undi sik gak eling aku wis tak rewangi begini, wis tak bantu koyo ngene. Dia mengungkit. Artinya ini menunjukkan bahwa amalan yang dulunya pernah dia kerjakan, perbuatan itu mestinya itu baik, ada pahalanya. Tapi siapa tahu dengan jangka waktu yang panjang kemudian dia mengungkit-ungkitnya karena masalah perselisihan. Karena ada orang kasus itu melakukan kebaikan itu tadi mengungkit-ungkit, harapannya apa? Dia bisa mengatur orang-orang tersebut supaya menjadi orang suruhannya. Itu bisa jadi seperti itu. Akhirnya dia mengungkit-ungkit kebaikan, ngomong bisa tawangi boyo ini lakonono. Ketika dia nggak taat, ketika dia memberontak, diungkit. Kak ini kan bisa tawangi, tak kayak ini tak kasih ini semuanya tak kasih ini tak cili ini. Mosok saat kita kongkong ini tak. Nah ini mengungkit-ungkit kebaikan. Akhirnya apa? Dia kemudian berusaha
untuk mengatur orang lain dengan kebaikan yang pernah dia kerjakan, dan inilah yang membuat khawatirnya pahala kebaikan yang dulu dia pernah kerjakan itu malah gugur. Nah, maka ini berbahaya, dan penyakit seperti ini itu menjalar, mengikat, bahkan menimpa seluruh kaum muslimin. Tidak dipandang kedudukannya, tidak dipandang orangnya, bahkan orang yang punya derajat ahli ilmu pun itu juga tertimpa dengan masalah yang seperti ini. Makanya kita diingatkan, wahai kaum muslimin, tata hatimu, jaga hatimu, karena hati ini ketika sudah baik, insya Allah kita akan bisa menerima keadaan apapun itu dengan sempurna, dengan lapang dada. Bahkan ketika kita berbuat baik untuk membantu orang lain, kita pun bisa ikhlas di dalamnya. Makanya inilah yang diingatkan oleh Nabi. Makanya Nabi mengingatkan, la yajtami'u fi qalbi 'abdin, bahkan fi qalbi mu'min, tidak bersatu di dalam hati seorang mukmin itu sifat kikir dan juga akhlak yang baik. Artinya apa? Ketika orang itu punya penyakit kikir, berarti akhlaknya ini mulai hilang, karena ini mengganggu akhlak baiknya. Ketika orang itu akhlak baiknya menghilang, otomatis yang semakin kuat itu adalah akhlak buruknya. Akhlak buruknya inilah perilaku yang akan membuat dirinya membiasakan perbuatan-perbuatan buruk dan menjadi sosok orang yang buruk juga perilakunya. Apalagi bagi usia-usia dini, usia-usia remaja, usia-usia anak-anak, itu harapannya itu ada pendidikan yang baik. Makanya yang paling sulit, yang paling banyak rusaknya, yang paling banyak buruknya moral, terutama dari kalangan anak muda, itu diantaranya perilaku kesopanan. Makanya dalam adab Jawa pun itu diajarkan ada etikanya. Kalau dulu itu memang ada diajarkan bagaimana kita berjalan di depan orang yang lebih tua, atau bahkan berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, itu ada adabnya. Cara menyapanya itu juga adabnya, ada adabnya. Bahkan untuk kerajaan sekalipun kita tahu, kita lihat mungkin di TV atau bahkan dimanapun di film-film, itu bahkan kalau menghadap raja itu sampai direwangi mungkin ngesot-ngesot, padahal masih jauh jaraknya. Kesuwen datang melaku kok datang ngesot-ngesot, kesuwen. Itu memang untuk penghormatan. Makanya ada adabnya. Dan bagi orang Jawa pun ketika sampai berjalan itu juga ada adabnya. Bagaimana caranya kemudian tidak nyelonong, apalagi melomai meskipun di hadapan bapak-bapak atau yang sepuh-sepuh, itu ada adabnya. Setidaknya bagi orang Jawa kita diajarkan setidaknya yang mundur itu untuk penghormatan. Kalau orang anak-anak nggak diajari dengan baik, malah kayak apa datang mundur-mundur. Kan melaku loh, biasa. Cepet, iya memang nggak apa-apa, memang lebih cepat. Tapi kalau dilihat dari segi etika dan adabnya itu kurang sopan. Makanya untuk orang-orang Jawa setidaknya dia harus itu tadi, cara adabnya, etikanya berjalan itu bagaimana. Bahkan ketika kita memilah-milah di antara orang-orang yang duduk itu ada adabnya. Misalnya dalam majelis, apalagi pengajian, apalagi sholat, itu kan bersop-sop, jejer-jejer, berdempetan. Nggak bisa kemudian sampai kemudian langsung belangkang nang pundak-pundaknya orang-orang, nggak sopan. Apalagi mau mikir enggak, maka ada adabnya. Apalagi itu langsung nggak tak usyuk nggak sopan. Makanya apalagi yang mungkin ngepasi kemudian ngepasi sampean pas duduk di paling depan sok awal, otomatis ketika sampean berusaha pulang ngisi ini, otomatis dia itu harus ada adabnya, cara membelahnya itu bagaimana, harus dengan halus, nggak kemudian dijewer, bapak ini pak ini, apalagi waktu disentuh kepalanya, kepala disentuh ini, nggak sopan. Dan bagi orang Jawa menyentuh kepala itu sebuah penghinaan bagi orang Jawa. Makanya orang masyarakat Jawa, orang menyentuh kepala itu sebuah penghinaan, nggak boleh, nggak sopan. Sampai coba melakukan juga macam apa ini? Lu disuruh dicuri ini. Tak sopan kurang ajar. Kadang sama teman sendiri saja itu kadang-kadang enggak baik. Meskipun lupa bilang enggak masalah guyonan-guyonan. Tapi ketika pas keadaan mungkin pas formal-formalnya kelas mau junduk, mana sampai junduk ini. Enggak sopan.
Jangan kan nyundul gurunya, sampai megang kepala orang yang lebih dewasa, itu nggak sopan. Makanya ada adabnya. Tapi beda, meskipun memang dari segi setiap negara itu memang etika sendiri, ada etikanya sendiri-sendiri. Seperti orang Arab, itu kalau dipegang kepalanya itu nggak masalah. Orang Arab nggak masalah. Tapi kalau sampai megang bokongnya itu kurang ajar. Itu bagi orang Arab. Laki-laki, apa ini wedok kurang ajar. Dimanapun itu nggak baik. Pulang. Jangan memegang pantat, menjemuk bokongnya sopan itu. Nggak sopan, kurang baik. Sekalipun mungkin koncone dhewe itu mungkin nggak masalah, tapi juga ada adabnya dan cara memegang itu juga berpengaruh. Mbok iku diteples to, omane dikremet-kremet itu nggak boleh. Sesama teman, sesama laki-laki itu saja itu kadang-kadang juga nggak baik. Saru, dilo, omongane tahu, yo omongane bokongnya diremet-remet gini. Nggak boleh. Itu padahal sesama laki-laki. Apa meneh sampai memegang sing wedok. Itu iku sing enom, apalagi sing tuwa enggak sopan, sing enom ae. Enggak boleh meneh sing tuwa. Siapapun itu enggak boleh. Mbok iku sampean sekedar ngomong tok ngene ngomong, salah jemok misalnya malah saya. Oh, ono nyamuk, ono laler. Padahal yo pengen nyeples tok. Dan sentuhan itu memang berbahaya, apalagi di area-area seperti itu. Makanya nggak boleh, ada adabnya. Cara berjalannya pun, ketika kita merunduk, bahkan bagaimana caranya, itu kita juga diajarkan dalam adab Jawa. Apa itu semua untuk mengingatkan kita bahwa penting yang namanya sopan santun, etika itu sangat penting. Begitu pula dalam syariat Islam berkaitan dengan adab dan akhlak itu sangat ditekankan. Karena ketika orang itu punya adab yang baik, insya Allah perilakunya itu akan sangat baik dan dampaknya itu di dunia dan juga di akhirat. Makanya itu adalah setidaknya mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan mengingatkan kita supaya senantiasa berperilaku dengan baik dan harapannya kita tumbuh menjadi sosok pemuda yang beretika dan juga memiliki akhlak yang baik. Insyaallah kita lihat pertemuan mendatang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.